Selamat pagi sahabat Sonora Network. Untuk Rabu pagi ini seperti biasa kami hadirkan kembali Sales Mastery with Eloisa Luku. Beliau adalah seorang theocentric motivator, sales trainer, leadership coach, dan managing director of Capstone Group. Nah, untuk pagi hari ini saya sudah bersama Eloisa Luku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Lani dan selamat pagi sahabat Sonora di seluruh tanah air. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa hari ya. Ini kita akan kembali mencerahkan Indonesia. Betul sekali. Nah, sebelum kita mencerahkan Indonesia dengan topik seperti biasa setiap minggunya, kita juga mau mengulas balik lagi ya. Topik minggu lalu itu seperti apa pembahasannya, Pak? Baik. Nah, kita berbicara mengenai sales mastery using RAVE sales model. Apa itu RAVE? Itu adalah singkatan dari relationship based and value creation selling, yang artinya itu adalah bagaimana kita menjual lebih banyak dengan membangun hubungan baik dan memberikan nilai tambah kepada customer, kepada nasabah, kepada pelanggan kita, sehingga kita itu tidak lagi berkompetisi dengan cara menurunkan harga, menurunkan bunga, tetapi kita berkompetisi secara profesional dengan cara memberikan nilai tambah dan memberikan pelayanan terbaik. Di dalam RAVE sales model ini, Mbak Lani, itu ada 3 susunan yang kami sebut sebagai tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 itu berbicara mengenai RAVE sales philosophy. Jadi filosofinya dulu harus benar. Dan itu di dalamnya ada 3 hal yang kita bicarakan. Itu ada yang namanya RAVE sales organization. Jadi ini harus diadopt, harus dipikirkan oleh organisasi secara keseluruhan. Nah, apa itu? Itu berbicara mengenai marketing strateginya. Strategi pemasarannya sendiri mesti baik. Tetapi yang kedua di dalamnya ada yang berbicara mengenai RAVE sales manager. Jadi manajernya sendiri mesti mengadopsi nanti filosofi daripada RAVE sales ini, sehingga mereka juga harus melakukan yang namanya leadership coach kepada anak buahnya. Nah, yang terakhir di dalamnya itu RAVE sales person. Barulah diri si sales personnya itu berbicara mengenai personal mastery, di mana dia harus berjuang, di mana dia harus percaya diri, di mana dia harus jaga komunikasi. Itu baru di susunan yang pertama. Filosofi ya. Baru filosofinya saja. Tapi kemudian kita akan turunkan pada tier yang kedua, yang namanya adalah RAVE sales roadmaps. Roadmaps itu semacam peta perjalanan kita. Kalau filosofinya sudah baik, maka pertanyaannya kita mesti kemana nih? Maka dimulai daripada yang pertama yang kami sebut sebagai smart ways to connect and build relationship. Itu adalah cara cerdas untuk memulai dan membangun hubungan baik dengan prospek atau konsumen Anda. Yang kedua, kita berbicara mengenai smart ways to create value and serve your customer. Itu apa? Itu cara cerdas untuk menciptakan nilai tambah dan melayani customer Anda. Dan yang terakhir di dalam tier 2 adalah smart ways to gain trust and build customer engagement. Itu apa? Itu adalah cara cerdas di mana kita membangun kepercayaan dan kedekatan loyalitas dengan customer. Jadi Mbak Lani lihat itu ada yang namanya membangun relationship hubungan, memberikan nilai tambah, itu akan memunculkan trust atau kepercayaan dan engagement dengan customer. Nah, dari RAVE sales model yang paling terakhir, tier 3 itu namanya adalah RAVE sales process. Nah, itu yang sudah kita bicarakan beberapa minggu terakhir, dimulai daripada leads and referrals. Itu kita udah bicarakan sebulan yang lalu. Lalu kita setelah punya leads and referrals, itu kan berbicara mengenai nama-nama, data yang kita mau prospekin. Jadi leads and referrals, ada prospecting, lalu kita sudah bicara bagaimana kita melakukan establishing rapport, bagaimana kita memulai hubungan baiknya. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara mengenai establishing rapport ini. Bahkan saya sudah berbicara mengenai mulai daripada first impression. Kita berbicara mengenai likability. Apa itu? Sebelum Anda menjual barang atau jasa tertentu, Anda pertama kali menjual diri Anda, bukan? Sehingga di dalamnya harus ada smile. Di dalamnya harus ada fokus. Apa artinya be there? Waktu Anda bertemu dengan orang pertama kali, itu Anda harus pertama kali itu fokus pada pembicaraannya. Confident kita sudah bicarakan, antusiasme kita sudah bicarakan, greeting salam pertama itu Anda harus punya gestur yang baik, harus antusias. Bahkan minggu lalu kita bicara lebih banyak mengenai DISC. Itu adalah tipe-tipe kepribadian seseorang. Ada yang dominan, ada yang intim, ada yang stabil, ada yang cermat. Nah, cara kita memperlakukan mereka berbeda-beda. Waktu kita bertemu dengan orang-orang ini juga harus berbeda caranya. Antusias orang yang
dominan, orang yang intim, mereka punya pembenaran kata yang berbeda. Orang-orang NLP mengatakan mirroring di dalamnya, supaya kalau kita bertemu mereka pertama kali dan mereka itu ada common ground. Common ground itu adalah sama pembicaraan kita sebelumnya ini ya. Kan kita ada bintang tamu yang luar biasa hari ini ya. Betul. Dan bisa langsung nyambung dengan teman-teman yang lain karena mereka datang dari kota yang sama. Itu kan sebagai contoh. Itu common ground. Itu langsung meruntuhkan tembok-tembok. Kan kalau kita bertemu orang yang pertama kali bertemu seseorang itu kan temboknya itu masih tinggi sekali. ada perasaan tidak nyaman. Tetapi kalau sudah ada common ground, entah datang dari sekolah yang sama, berbicara bahasa yang sama, maka tembok itu langsung runtuh tuh. Nah kalau tembok itu sudah runtuh, itu membangun hubungan baik itu lebih mudah ya. Lebih mudah. Nah itu yang sudah kita bicarakan minggu lalu dan minggu ini, hari ini kita justru mau belajar share dari bintang tamu kita. Ada bintang tamu ya ada pagi ini. Ada bintang tamu yang luar biasa dan saya bertemu beliau itu unik juga ya. Kenapa? Karena saya itu bersama dengan istri itu lagi mencari mobil. Untuk ngantar anak ke sekolah. Ya. Dan akhirnya kami mampirlah ke sebuah showroom di daerah Dan Mogot. Dan di situ bertemu dengan seorang, kalau yang officer, kalau di depan kan bukan sales yang keliling ya. Ini sales counternya gitu ya. Sales counternya dan saya bertemu dengan seseorang yang adalah branch manager, kepala cabang dari showroom ini. Dan ternyata luar biasa sekali ya, karena kami langsung bicara banyak dan setelah itu kita berteman begitu ya di BB. Dan beberapa waktu yang lalu saya berbicara di acara mereka yang begitu meriah, itu acara di Ancol. Dan beliau juga mengkoordinir berbagai macam acara ini. Dan hari ini kita akan belajar banyak dari beliau. Nanti kita akan beritahu siapa bintang tamunya ya Pak Eloy ya. Jangan kemana-mana sahabat Sonora Network, tetap bersama Sonora, bersama Eloy Zalukhu, seorang theocentric motivator, sales trainer, leadership coach, dan managing director of Capstone Group. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Selamat pagi sahabat Sonora Network. Buat Anda yang baru bergabung, kami masih hadirkan Sales Mastery with Eloy Zalukhu, seorang theocentric motivator, sales trainer, leadership coach, dan managing director of Capstone Group. Nah, seperti yang tadi Pak Eloy sampaikan ya, untuk pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, sangat spesial bisa hadir bersama Sonora, yaitu ada seseorang, kita nggak usah sebut namanya dulu. Bikin penasaran dong nanti. Tapi seorang sales practitioner, saya sebutnya begitu ya, yang selama 15 tahun lebih itu berkarir di dalam industri otomotif. Mulai dari salesman, kemudian berhasil menjadi supervisor, menjadi manajer cabang, dan bukan hanya manajer cabang biasa, karena beliau pernah dipercayakan satu cabang yang performance-nya itu kurang baik. Dan beliau itu berhasil untuk menjadikan cabang ini justru menjadi cabang yang berhasil dengan performance yang lebih baik dibandingkan cabang-cabang yang lain. Karena Mbak Lani, tidak banyak salesman itu yang jago di lapangan, juga jago memimpin. Nah ini justru sahabat Sonora hari ini nanti juga mereka bisa bertanya juga ya. Boleh, silakan, nanti bisa lewat telepon atau SMS ya. Nanti kalau ada waktu kami akan sampaikan ya pertanyaannya. Nah, dan selain daripada itu, pastikan sebagai seorang salesman banyak target-targetnya. Nah, beliau ini udah keliling berbagai belahan dunia. Amerika, South Africa, Korea, Jepang, berbagai tempat. Dan itu kenapa bisa? Karena beliau berhasil meraih bahkan lebih daripada target-target yang pernah diberikan. Hari ini kita bertemu dengan Bapak Mario. Ini dari satu kota ini, satu pulau. Pak Mario, boleh memperkenalkan diri mungkin, silakan kepada sahabat Sonora. Terima kasih bergabung dengan kami pagi ini. Selamat pagi sahabat Sonora. Saya Mario Gadblessilatuasan. Nama yang indah di tengah, God bless you. Pagi ini senang sekali bertemu dengan Eloy Zalukhu, rekan saya yang memang sempat beli kendaraan di Darmogot. Dan itu persis sekali ketika beliau sebut tadi, barusan saya dengerin bahwa tidak hanya semata-mata masalah diskon, bahwa kita bisa memutuskan penjualan. Jadi
Bapak Eloy ini kena batunya sama saya. Oh, gimana tuh kena batunya? Iya benar-benar. Jadi pada waktu itu ketemu dengan sales counter saya, dilayani. Nampaknya permasalahan tidak putus karena Pak Eloy minta diskon terlalu tinggi. Waduh Pak Eloy. Ketahuan ya. Minta diskon terlalu tinggi. Kemudian sales counter saya masuk ke dalam ruangan biasa. Kita bikin drama 3 babak. Sampai 3 babak. Lalu sales counter saya sampaikan bahwa ini harganya diskonnya minta lebih. Emang diskon yang sudah dikasih berapa? Rupanya diskon yang sudah dikasih itu sudah tidak mungkin lagi. Ya ampun. Bisa lebih ya. Rupanya Tuan Eloy ini juga ngecek kemana-mana. Dibanding-bandingin lagi ya. Membanding-bandingkan ya. Jadi suatu ketika tuh saya sampaikan bahwa emang dia bekerja di mana. Jadi penting buat sales counter juga supaya tahu, kita tanya juga lebih jauh ya. Lalu dia bilang bahwa ini motivator, ya, sering jadi pembicara. Kemudian ada buku juga. Wah, kebetulan saya akan ada acara di beberapa bulan ke depan. Wah, ini jadi pembicara bagus. Saya bilang begitu kan. Langsung saya tidak pakai, karena saya melihat sedikit yang tadi bilang juga ada masalah mirror tadi. Saya langsung persepsikan bahwa ini pasti orangnya riang, pasti orangnya bersemangat. Jadi saya datang dengan tawa yang pecah. Selamat pagi Bapak, wah apa kabar, luar biasa sekali nih. Mari ke ruang saya dulu deh, saya mau kasih lihat sesuatu, saya kasih lihat foto-foto dulu. Lalu saya kasih lihat foto-foto, banyak sekali foto-foto mengenai nge-build tim, mengenai acara-acara gathering untuk salesman. Dan saya bilang Bapak bisa mengisi di salah satu segmen kami nanti. Wah luar biasa, dia sudah tidak ingat lagi sama diskonnya. Tapi akhirnya jadi beli kan ya? Akhirnya dia belikan buat istrinya dengan harga yang sudah kita kasih. Tertipu dia. Enggak sih sebenarnya enggak. Tapi memang pelayanan yang luar biasa dari sales counter saya juga. Ya, betul. Jadi artinya bahwa kita bisa mengarahkan customer tergantung needs-nya, tergantung kebutuhannya, sehingga kalau kita bisa kita mirror sama customer kita, maka hal yang menjadi hambatan, keberatan tadi masalah harga bisa terpecahkan. Nah, ini persis seperti yang minggu lalu kita bahas malah nih. Minggu lalu itu kita bicara mengenai mirror ini. Jadi orang yang yang antusias, orang yang sanguin, orang yang koleris. Ketika Pak Mario datang dalam ruangannya dan dia datang dengan senyumannya, dengan kalimat yang antusiasnya, saya betul jadi diskon yang tadi jadi nomor 2. Apalagi setelah masuk ke dalam. Dan kok sepertinya dia mengerti need saya untuk, wah memang saya ingin masuk Daihatsu Astrido dari dulu. Ini bisa jadi tips dan trik juga ya. Karena saya memang sudah berpengalaman di dunia begituan. Dan akhirnya memang beberapa hari yang lalu saya betul mengisi di tempat mereka. Dan saya rasa peserta happy ya Pak Mario ya. Happy sekali. Mereka happy dan ya saya berharap jangan hanya pertama dan terakhir Pak Mario. Bisa terus ya lanjut lagi ya. Berarti belinya nggak cuma sekali lagi loh. Ntar beli lagi. Siap. Oke, ini ke Pak Mario lagi nih. Kalau untuk awalnya sendiri masuk ke dunia profesi penjualan seperti apa? Mungkin bisa sampaikan sharingnya juga. Berarti membina hubungan baik, kemudian juga untuk memberikan pelayanan terbaik, nilai tambah untuk konsumen itu menjadi dasar juga ya. Ya, masalah mengenai bahwa tidak semata-mata pada harga, bahwa pelayanan itu menjadi titik yang penting buat seorang sales jika ingin berhasil. Tapi sebenarnya selain masalah pelayanan, ada satu hal yang penting bahwa sales itu sebenarnya simpel sekali untuk jadi sales. Bahwa mereka mesti punya yang paling disebut, yang sering kita sebut dengan integritas atau integrity, pemenuhan janji. Jadi kadang seorang sales itu sering sekali melupakan masalah yang namanya integrity adalah pemenuhan janji. Terutama misal masalah targetnya saja, mereka kalau disampaikan soal targetnya saja, sering sekali untuk mengucapkan target itu antara target dengan apa yang dihasilkan sering sekali berbeda. Nah ini kadang-kala orang seperti ini, salesman itu bisa juga integrity dalam hal ketika sudah melakukan penjualan dengan customer, juga tidak memenuhi janjinya. Ya, misalnya masalah limit delivery yang harus tepat dan on time, masalah penyelesaian faktur penjualan yang juga harus tepat dan on time, itu juga sering sekali meleset. Karena memang dari awal pembentukan untuk janji, untuk integritinya sering sekali terlanggar. Nah ini yang kadang-kadang kita
sering sekali melatih ya salesman baru kita untuk bisa menepati janjinya. Itu salah satu yang paling penting. Jadi kalau memang dia kemampuan, kita ada leveling di salesman, kemampuan di salesman yang junior maupun yang senior itu berbeda-beda targetnya. Iya. Oke. Dari integritas ini ya. Integritas ini penting juga berarti ya Pak ya. Penting sekali. Oke, nanti kita juga mau tanya ke Pak Mario. Tadi kan Pak Eloy sempat sampaikan Pak Mario juga pernah memimpin sebuah cabang yang kondisinya tidak terlalu baik, tapi akhirnya bangkit kembali gitu ya. Nanti kita akan tanya tips triknya seperti apa dan bagaimana ceritanya. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap bersama Sonora dan juga Eloy Zalukhu, seorang theocentric motivator, sales trainer, leadership coach dan managing director of Capstone Group. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Sahabat Sonora, seperti biasa hari Rabu pagi kami hadirkan kembali Sales Mastery with Eloy Zalukhu. Masih sampai jam 8 nanti sahabat Sonora kami hadirkan perbincangannya. Nah, masih bersama Pak Mario juga pagi hari ini bersama Sonora. Tadi Pak Mario sudah sempat menyalo sebagai seorang salesman. Integritas tentunya mempunyai poin yang penting ya Pak Mario ya. Betul. Dan selain itu pastinya membina hubungan baik, kemudian juga memberikan nilai tambah kepada konsumen juga. Nah, kalau Pak Mario sendiri bagaimana sih caranya membina hubungan atau menjaga hubungan dengan customer dan nilai tambah seperti apa yang Pak Mario berikan kepada mereka? Ya, sebenarnya gampang sekali ya. Hal yang simple sekali untuk membina hubungan itu adalah bahwa ketika kita sudah mempunyai pelanggan tetap kita, jangan lupa untuk kita selalu berhubungan dengan pelanggan itu. Misalnya mengingatkan hal-hal yang simple sekali. Misalnya mengingatkan hari ulang tahunnya, bahwa Pak hari ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Kemudian mengingatkan bahwa Pak kelihatannya kendaraan Bapak ini mesti dicek loh, kelihatannya sudah mencapai untuk yang 20.000 kilometer sehingga harus servis kembali. Kemudian mengingatkan bahwa misalnya kelihatannya STNK Bapak sudah mau habis, bisa nggak saya urus? Kemudian mengingatkan yang lain-lain, misalnya mengingatkan juga asuransi Bapak sudah mau habis, bisa nggak saya bantu? Kemudian menanyakan hal-hal tertentu yang misalnya apakah mobil Bapak ada kendala di waktu-waktu tertentu. Nah ini penting sekali sehingga mereka merasa comfort, merasa nyaman sehingga terbina hubungan yang baik. Jadi seperti teman. Dan memang di kita, kebetulan saya di Daihatsu moto sahabat itu terbawa. Jadi kita menyebut bahwa klien kita itu sahabat Daihatsu, sahabat kita. Jadi kalau sahabat ini bukan hanya dalam senang, tapi dalam duka pun kita harus bantu. Harusnya begitu ya. Tapi Pak Mario ya, hari ulang tahun kita ingatkan asuransi, kita ingatkan servisnya. Kalau semua sales melakukan itu, harusnya mereka menjadi rave seller, itu sebutan saya. Rave seller itu adalah setelah mereka 1 tahun, paling lama 2 tahun di dalam dunia penjualan, mereka itu tidak lagi perlu canvassing setiap hari, karena mereka sudah punya base klien, yang mana orang-orang ini itu dengan sukarela mereferensikan mereka kepada orang lain, atau ketika mereka membeli mobil yang kedua, mereka akan kembali membeli ke tempat yang sama. Tetapi Pak Mario bagaimana? Dalam pengalaman Bapak, apakah betul semua orang-orang sales yang pernah bekerja di dalam tim Bapak itu betul-betul melakukan semua ini, atau ada juga sales yang tidak terlalu peduli gitu? Dan kenapa kok itu bisa terjadi? Boleh saya jawab ya. Kalau di tempat saya memang ada berbagai macam. Di kita kan ada sales counter, juga ada salesman atau wiraniaga yang canvassing yang keluar. Nah, banyak sekali, hampir mungkin di atas 50% yang kurang care pada pelanggannya. Mereka lebih banyak beli putus saja, kemudian untuk berhubungan itu kurang mau melakukan telepon. Tapi kalau kita kasih contoh, ada beberapa yang menjadi juara di tempat saya. Itu dia. Nah, ini yang luar biasa. Misal saya kasih namanya Leong Vivi, itu adalah selalu mendapat juara kalau setiap mendapatkan dari tahun ke tahun ya. Daihatsu tuh ya. Daihatsu ya terakhir. Bahkan bisa memenangkan beberapa kategori, misalnya juara Terios, juara penjualan Luxio terbanyak, juara penjualan Grand Max terbanyak, itu tidak mudah. Nah, bagaimana dia melakukannya? Kalau saya lihat adalah dia adalah seorang ibu rumah tangga yang berperan ganda. Iya kan? Saya sering katakan kepada salesman saya, alangkah baiknya kita meniru orang-orang yang seperti ini, yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Artinya bahwa sebenarnya halnya simpel sekali. Dia dengan integritas penuh melakukan apa yang diminta customer. Misalnya pemenuhan pengiriman yang tepat waktu dia lakukan. Kemudian dia juga melakukan pengulangan telepon kembali, bahwa
Bapak sudah terima mobilnya dalam keadaan baik, ada kendala apa dengan kendaraan Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa saya bantu ya. Kemudian mengingatkan customer akan servisnya, ya, free service maupun servis untuk 20.000 km maupun 40.000 km itu diingatkan kembali untuk supaya mereka aware bahwa wah luar biasa nih, sehingga tanpa pun diminta oleh sales counter saya yang pengalaman ini, dia pun akan menelpon menyampaikan bahwa ini adik saya mau beli ini, Mbak Leong bisa bantu tidak? Nah ini yang luar biasa. Nah tapi kalau menyambut mengenai kadang-kadang tetap salesman ini kan paling takut dengan masalah kalau ketemu dengan harga, ketemu dengan diskon, ya kan? Belum sudah supaya takut ordernya lepas sudah sampaikan bahwa dia mau ambil saja dengan diskon segitu. Dia paksa. Sebenarnya kan tidak. Sebenarnya maka saya bilang mesti digali yang dalam. Sebenarnya needs-nya apa sih? Kebutuhannya apa? Supaya tidak melulu kita ke sana. Dan kadang salesman itu langsung ke permasalahan harga. Padahal banyak yang bisa digali. Bapak kerja di mana? Kemudian ini mobil untuk keperluan apa? Kemudian apakah Bapak merasa senang dengan Daihatsu? Kemudian dengan servis kita bagaimana, menanyakan mengenai kemungkinan memakai Daihatsu itu efisien, ekonomis. Jadi gali dari sisi yang lain. Tapi banyak salesman yang belum sudah diskonnya segini. Nah sehingga tidak dapat membicarakan masalah kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh Daihatsu. Persis. Gitu. Nah itu kalau di dalam rave sales process Pak Mario, itu kita masuk di dalam tahapan berikutnya yang kami sebut sebagai itu namanya adalah uncovering aspirations and afflictions. Artinya adalah mengenal dulu apa sih kebutuhan, apa sih needs-nya, apa sih sebetulnya yang menjadi harapan, cita-citanya, ya keinginannya. Nah baru kemudian nanti bisa memberikan namanya value atau sesuatu yang bermanfaat dan servis, bahkan mobil yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan. Betul. Kalau kembali kepada Bu Leong Vivi tadi itu itu menarik sekali ya. Iya, menarik. Ibu rumah tangga, tetapi dia bisa menjaga hubungan. Kalau di dalam rave selling, ini adalah seorang rave seller sejati. Jadi di dalam dunia otomotif Pak Mario, rave seller itu nyata karena Ibu Leong Vivi ini menjadi seseorang yang tadi disebut sebagai Miss Daihatsu 2000 di acara barusan ini ya? 2012 ya. 2012 ya. Tahun lalu ya. Dan bahkan bukan hanya untuk merek tertentu ya. Iya, jadi untuk Grand Max dia juga terbanyak, Terios dia juga terbanyak. Kemudian untuk Lucio juga terbanyak. Tapi saya ada mau kasih tahu satu lagi. Jadi ada 2 yang dapat penghargaan kemarin. Yang luar biasa lagi, ini sales counter saya yang baru. Jadi Rookie of the Year 2012. Di tempat saya juga ya. Rookie of the Year. Jadi pendatang baru yang belum setahun, tapi jualannya sudah seperti anak senior. Salesman senior ya. Nah apa yang mereka lihat, ini tadi saya dengar tadi di awal segmen 1 Pak Eloy bicara soal fokus. Nah ini luar biasa. Jadi kita bisa lihat kelebihan dari, saya kasih namanya Mbak Lani ya. Mbak Lani. Ini sales counter saya yang kemarin dari Rookie of the Year itu adalah dari, sama namanya dengan Mbak Lani. Dari jalannya saja cepat. Jalannya cepat. Jalannya cepat. Saya catat itu ya. Kemudian dia seperti pakai kacamata kuda. Dia tidak mau dengar kiri kanan. Aku adalah aku. Ya, aku adalah aku. Dan dia tidak peduli. Pokoknya begitu bunyi telepon sekali langsung dia angkat. Dia langsung melakukan komunikasi yang baik dengan customer. Kemudian dia juga eye contact-nya juga luar biasa dengan customer. Dan kemudian dia tahu kapan harus membuka pembicaraan, kapan harus menutupnya dengan baik, kapan harus menggali kebutuhan, dia tahu. Dan dia fokus yang tadi saya bilang bahwa walaupun dia sebelumnya belum pernah menjadi sales, jadi dari administrasi, tapi dia bilang bahwa wah luar biasa kalau di sales ini duitnya banyak. Sehingga dia melakukan yang pertama mungkin ini lebih banyak di insuran ya, mungkin insuran bahwa telepon dari orang terdekat dulu. Ya, dari keluarga dulu, teman-teman. Itu sebenarnya cara lama, tapi itu untuk salesman baru bagus. Biasanya itu insuran melakukan itu ya. Dari keluarga, kemudian teman-teman terdekat. Ya. Kemudian dari teman terdekat bilang ada yang sudah jadi pengusaha sukses, sehingga dari lingkaran-lingkaran itu dia banyak sekali mendapat referensi. Dan akhirnya kalau untuk saya sampaikan, biasanya salesman baru atau sales counter baru kekuatannya paling 3-5 unit. Tapi Lani pertama datang ini
bisa di atas 12. Wow. Ya, bisa di atas 12. Menyaingi seniornya Leong Vivi. Memang Leong Vivi main di atas 20. Retail ya. Yes, retail ini ya, bukan fleet ya. Ya, kita bicara one by one customer. Dan saya memang menyukai bidang itu. Dan memang Anda juga jagonya di bidang itu justru ya. Jadi kalau fleet beda lagi. Tapi kalau retail ini kan masalah bukan pada harga saja, tapi pada masalah pelayanan juga. Pelayanannya. Kepuasan pelanggan. Betul. Yang menyebabkan orang mau beli sama kita terus-menerus karena kita memuaskan keinginan pelanggan. Begitu kurang lebih Pak Eloy. Bagus sekali. Bagus sekali. Jadi selamat kepada Ibu Leong Vivi dan Mbak Lani ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Mantap, tapi orang-orang ini hebat karena mereka juga pasti punya kepala cabang yang hebat. Ini bisa menjadi contoh ya Pak Eloy. Sangat. Dan ini pasti menginspirasi sahabat Sonora yang mendengarkan ya. Bahwa ibu rumah tangga, ada juga yang Mbak Lani tadi itu, dia baru di dalam dunia penjualannya. Baru, dari administrasi sebelumnya. Juga dari administrasi saya nggak bisa sebut mereknya. Sebelumnya back office di salah satu merek terkemuka juga di otomotif. Jadi dia melihat sales itu luar biasa katanya. Dia bilang, kalau saya punya mimpi, saya pasti bisa. Luar biasa. Dan memang luar biasa, penjualan tidak terduga. Itu mencengangkan buat di Astrio Daihatsu, buat sales-sales yang ada. Karena kok bisa orang yang tidak punya latar sales bisa melakukan penjualan sebegitu banyak. Menurut saya, yang luar biasa dibuat oleh Lani adalah fokus. Fokus ya. Fokus ya. Jadi sahabat Sonora yang mendengarkan di luar sana mungkin baru 1-2 bulan di dalam dunia penjualan dan belum tercapai targetnya, jangan menyerah dulu. Sudah ada buktinya ya. Ada buktinya, ada orang yang berhasil tapi caranya fokus ya. Fokus. Oke, nanti kita kembali lagi di segmen keempat ya, Pak Eloy dan Mario. Jangan kemana-mana sahabat Sonora Network. Bersama Eloy Zalukhu, kita masih bersama-sama di Sales Mastery. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Anda masih bersama Sonora Network, bersama Sales Mastery with Eloy Zalukhu, masih sampai jam 8 nanti. Tadi sudah sempat disampaikan di awal acara kalau Pak Mario ini dulu juga pernah memimpin sebuah cabang, di mana kondisi cabangnya itu tidak terlalu baik, tapi akhirnya bisa dibangkitkan kembali. Nah, Pak Mario mungkin bisa cerita, bisa sharing pengalamannya itu seperti apa. Bagaimana sih caranya, Pak? Ya, saya di tempat yang sekarang, tempat Pak Eloy kemarin beli kendaraan itu baru 2 tahun ya. Sebelumnya saya di cabang Otista, ya. Cabang ini adalah cabang yang tidak begitu besar. Cabang ini cabang kecil yang berada di timur Jakarta, ya. Kemudian pelanggan-pelanggannya juga tidak sebaik di wilayah barat, di mana kemampuan ekonominya lebih dibanding yang di timur. Nah, kemudian tahun 2006 saya masuk itu keadaannya betul-betul berada di level paling bawah jualannya. Di antara 7 cabang kita, ini paling bawah. Nah, satu hal yang paling penting ketika saya masuk di situ bahwa saya mesti yakin sama diri saya akan bawa misi pertama saya bahwa ini harus bangkit dan ini harus maju. Dalam artian bahwa saya mesti menetapkan target yang besar. Goal settingnya mesti besar dulu. Jadi kalau kita goal settingnya kecil, bagaimana kita mau capai? Jadi goal settingnya besar, walaupun sumber dayanya kecil. Artinya salesman-nya masih perlu dibenahi. Namun karena situasinya perang, sehingga saya udah prinsip saya harus dominan. Oke. Maaf, saya potong di sana dulu ya Pak Mario, karena kita lagi bahas berarti di level manajerial nih. Iya, betul. Karena Pak Mario, banyak orang salesman itu jago waktu dia jualan di lapangan. Dia bisa capai target, bisa di jalan-jalan ke luar negeri, sama seperti Pak Mario udah keliling dunia. Tetapi waktu dipercayakan menjadi supervisor, apalagi menjadi manajer cabang, tidak semua orang mampu melakukannya. Nah, Pak Mario kan mampu melakukannya nih. Nah, tadi salah satu alasan atau tipsnya adalah Bapak itu punya keyakinan dan punya misi bahwa ini harus jadi, ini harus berhasil. Jadi harusnya semua orang yang mau dipromosikan jadi supervisor atau manajer masih punya itu juga. Iya, ada 5 hal yang mesti dipegang oleh seorang pimpinan. Very good, apa itu? Pertama, kita harus menjadi seorang pencipta. Pencipta. Nah, jadi kalau pencipta, ya itu harus bisa menciptakan sesuatu. Misalnya menambah jumlah salesman, mengganti salesman yang ada dengan salesman yang baru, ya, membuat lingkungan yang baru, yang bersemangat, menciptakan itu, ya. Kemudian kita mampu untuk membentuk. Jadi membentuk artinya kita membuat salesman itu mendapatkan pelajaran-pelajaran product knowledge, membuat role play, ya, memberi contoh kepada mereka supaya mereka mengerti. Very good. Nah, yang ketiga yang nggak kalah pentingnya adalah sebagai pemandu. Nah, kalau pemandu, bagaimana kita ya memberikan panduan mengenai lokasi permasalahan di luar penjualan kita ini, bahwa banyak pesaing, market share ada berapa, bagaimana kondisi pasar
saat ini. Yes. Memandu salesman untuk mereka menjadi lebih baik. Ya. Ya. Kemudian yang berikut nggak kalah penting adalah kita menjadi motivator, penyemangat, memotivasi ya, membakar mereka bahwa ini harus dilakukan. Dan biasanya saya punya suara itu biasanya terdengar dari 3 km. Jadi saya punya istilah tuh kalau saya bawa dalam suatu presentasi dengan mereka, saya sampaikan bahwa terbakar. Nah ini adalah mereka terkejut. Wah ini kok bisa bahaya ini. Tapi semangat pagi seorang pimpinan itu harus terus tercermin bahwa kita walaupun ada masalah kita tidak boleh terlihat ada masalah. Itu kita harus lihat segar, bugar. Memang itu memang harus selalu terjaga ya karena memang itu salah satu kecerdasan fisik. Ya itu kita mesti tetap punya sebagai pimpinan. Makanya renang terus tiap hari saya lihat ya. Iya ini beliau ini tiap hari renang. Jam 5 pagi saya berenang supaya kalau ke kantor hati kita bersih dan kita siap untuk menerima segala problema. Dan hobi saya memang menerima tantangan masalah. Hobi banget. Yang terakhir mungkin yang perlu penting sekali yang lupa semua pimpinan itu adalah kontrol. Mengontrol juga ya. Ini yang kontrol ini lupa ya. Jadi sudah semangat. Salesman datang sore tidak dikontrol. Ngapain dia tadi? Betul. Ya. Nah, itu yang leadership menurut saya cuman punya 5 hal ini saja sudah luar biasa. Jadi ilmu Bapak untuk memimpin cabang yang tadinya itu seperti kuburan karena sepi itu dan menjadi 1-2 itu ya. Dan antara cabang-cabang lain mencipta. Membentuk, memandu, memotivasi, mengontrol, luar biasa sekali. Jadi semua itu harus ada. Harus ada. Nah kemudian yang paling penting lagi adalah banyak sekarang beberapa merek mobil. Tapi saya salutlah sama Daihatsu bahwa jumlah salesman yang kecil. Jadi bagaimana dari satu tangan bisa menghasilkan 100. Artinya kalau saya bicara itu adalah dominasi saya sebagai kepala cabang. Very good. Jadi saya bisa satu saya dipanggil Mr. M misalnya. Mr. M. Satu Mr. M bisa menghasilkan 100. Artinya mencakup 5 hal tadi. Nah, itu kita harus dominan. Kalau kita tidak dominan dalam cabang yang sedang ambruk, saya tidak yakin bahwa itu bisa naik. Luar biasa, karena Mbak Lani ini saya akhirnya jadi ingat ini ada satu hasil penelitian dilakukan oleh seorang profesor dari Harvard University, namanya adalah Daniel Goleman. Dia melakukan satu penelitian dan menemukan satu konsep yang namanya adalah situational leadership. Kepemimpinan itu harus berdasarkan situasi. Bukan ada 6 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah visioner, yang kedua adalah demokratik, yang ketiga adalah afiliatif, yang ketiga adalah coaching, keempat adalah commanding, yang terakhir adalah pace setting. Jadi sebetulnya urutannya bisa terbolak-balik tergantung situasi. Nah dia mengatakan bahwa commanding itu digunakan pada saat krisis. Commanding digunakan pada saat kita lagi turn around. Commanding di saat kita cabangnya lagi down, lagi turun karena kita tidak punya waktu untuk democratic style, di mana kita meeting tanyakan satu persatu. Jadi menurutmu bagaimana cabang kita ini? Habis waktu kita. Nah sehingga tadi kalau Pak Mario mengatakan dominan, ini saya terjemahkannya persis seperti apa yang pernah disampaikan oleh penelitian Daniel Goleman, bahwa di saat-saat krisis, di saat-saat Anda sedang turun performance-nya, Anda mesti dominan. Luar biasa sekali memang. Wah, pengalaman pagi ini mencerahkan banget. Mencerahkan sekali Pak Mario, terima kasih. Tapi sayang sekali ini memang karena waktunya membatasi Pak Elo ini terbatas ya. Ya, tapi sahabat Sonora pasti belajar banyak sekali ya dari pengalaman Pak Mario, dan kita berharap kita bisa bertemu dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Nanti bisa datang lagi kemari ya. Ya, karena kalau minggu depan kita akan bertemu dengan narasumber, dengan bintang tamu yang berbeda. Tamu lain siapa Pak? Kita akan bertemu dengan seorang wanita yang cantik sama seperti sekarang. Pria yang ganteng sekali. Terima kasih dulu Pak Mario sudah bersama Sonora. Sampai ketemu lagi. Nanti Pak Eloy akan beli mobil ketiganya. Oke. Nah kita mau rangkum ini ya. Jadi sahabat Sonora, hari ini kita sudah berbicara sekali lagi. Ini adalah Sales Mastery using Rave Sales Model. Apa itu? Relationship Based and Value Creation Selling. Yang kita berbicara mengenai jualan itu nggak usah tergoda untuk banting harga terus, nggak usah tergoda untuk turunkan bunga terus. Tetapi kuasailah ilmu memulai dan menghubungkan baik. Kuasailah ilmu di dalam Anda memberikan layanan dan added value kepada nasabah dan customer Anda. Maka pada akhirnya Anda itu akan menjadi Rave Seller. Apa itu? Di mana Anda tidak perlu meminta-minta referensi, di mana Anda tidak perlu lagi melakukan canvassing, tidak perlu lagi
lagi cold calling karena Anda sudah sibuk untuk melayani orang-orang yang datang kepada Anda, membeli dan meminta servis Anda. Kenapa? Karena by the time Anda sudah menjadi seorang reseller, di mana Anda sudah punya merek sebagai seseorang yang memberikan pelayanan terbaik. Dan ingat, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, selling is always about giving and serving. Menjual itu selalu berbicara mengenai memberi dan melayani. Maka quotation kita pada hari ini, orang yang berhasil dalam dunia sales adalah dia yang bertanya, saya akan menolong siapa hari ini? Bukan bertanya, saya akan menjual kepada siapa hari ini.